Sheesh. Yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Say the right, they know the memo. Dari mana? Tapi dia kenal laki nak. Tuh pada kenal di Facebook. Astagfirullahaladzim, kenal laki Facebook. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ungkap Edi di channel Terkacau lagi debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas di sini? Aku mau bahas sesuatu yang viral karena kalian nginfoin masalah ini gitu, berita ini. Dan berita ini tuh adalah berita di mana ada salah satu selebgram wanita bundir yang diduga gara-gara pacarnya. Nah, loh, bener atau tidak gitu loh. Makanya kalian nanya ke aku, Kak, ini tuh bener atau tidak, Kak? Kak, kronologis sebenarnya kayak gimana sih, Kak, gitu loh. Nah, untuk kronologisnya kayak gini, guys. Jadi, suatu hari ada salah satu selebgram wanita bernama Ayu Wulantari. Namanya Ayu, wajahnya juga sama, guys, kayak namanya Ayu, cantik ya. Asli dia cantik banget, guys. Nah, terus pada hari itu dia mengunjungi hotel. Nah, tetapi kata penghuni hotel sebelah atau tetangga hotel, dia itu bukan penghuni hotel tersebut, melainkan dia adalah tamu. Berarti kalau kayak gitu, pada awalnya itu ada seorang penghuni di hotel tersebut dan dia hanya menginap gitu. Nebeng lah intinya kayak gitu ya. Nah, terus siapa dong penghuni hotel awalnya? Penghuni hotel awalnya itu adalah pacar daripada selebgram ini. Nah, pada hari itu cowoknya itu nggak ada, guys. Nggak ada di hotel tersebut, mungkin lagi keluar entah kemana ya. Nah, terus si ceweknya nginep di situ. Jadi mereka itu gak nginep berdua, enggak, tapi sendiri-sendiri gitu. Karena cowoknya nggak ada, jadi ceweknya nginep di situ. Nah, dengan berita kayak gini, tetangga hotelnya itu kayak gak percaya banget, guys. Serius, karena apa? Karena sikap si selebgram ini tuh ramah banget, guys. Sering nyapa gitu sama tetangga hotel lainnya. Dan dengan sikap kayak gitu, orang-orang gak bakalan tahu apa yang dia rasakan dan apa yang dia pendam gitu loh. Nah, selebgram ini tuh sering banget, guys, main ke hotel itu. Dikarenakan ya pacarnya stay di situ, tinggal di situ. Dan otomatis selebgram ini tuh kena sama tetangga hotel tersebut. Jadi tetangga hotelnya yang menceritakan. Nah, suatu ketika pernah, guys, si tetangganya itu lihat bahwasanya ada paman si selebgram ini menghampiri atau datang ke hotel tersebut. Untuk apa? Untuk ritual doa di agama Hindu, guys. Nah, pada saat itu tetangganya itu juga berbincang-bincang, tegur sapa terus ngobrol. Nah, pamannya juga pernah menceritakan sesuatu tentang selebgram ini. Jadi pamannya ngomong kalau misalkan selebgram ini tuh lagi ada masalah gitu kan. Ada masalah sama keluarganya. Jadi dia itu nggak ada pulang selama 2 hari, kata pamannya nih, gitu. Percakapan itu berakhir setelah pamannya pergi dari hotel tersebut. Nah, singkat cerita, pada jam 10-an, guys, selebgram ini ngobrol, cakap gitu, sama tamu yang ada di situ, tamu hotel ya. Nah, ngobrolnya kayak gimana, guys? Jadi ilustrasinya kayak gini ya. Kalau jatuh dari lantai 4 mengakibatkan kematian atau enggak? Nah, kira-kira kayak gitu, kata si selebgramnya. Terus dijawab dong sama si tamunya, kalau belum ajal bisa jadi tidak mati. Awas loh, jangan loncat. Nah, itu kira-kira gitu, kata si tamunya. Terus dijawab juga sama si selebgram itu. Ya enggak lah, katanya gitu kan. Nah, pada saat itu tamu hotel tersebut nggak ngerasain curiga atau apapun, guys. Karena apa? Karena dari wajahnya itu dia biasa aja, nggak kayak lagi ada masalah atau lagi apa gitu, nggak ada. Dia tuh B aja gitu. Mungkin dia menutupi semua itu dengan ya ekspresi dia yang nggak usah diliatin ke orang lah gitu. Mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin saja, guys, usai dia nanya kayak gitu ke tamu hotel yang tadi, dia di benaknya ada pikiran, guys, kayak gitu. Aku lakuin atau tidak, aku lakuin atau tidak, aku lakuin atau tidak gitu, guys, kayaknya. Dan biasanya, guys, kalau di film-film itu suka ada setan merah sama bidadari. Mungkin aja saat itu ada setan merah sama bidadari, guys. Kata setan merah nih, loncat. Kata bidadari, jangan. Kata setan merah, loncat. Kata bidadari, jangan. Nah, mungkin saja nih, guys, berakhirnya itu ada di setan merah. Jadi berakhirnya di kata loncat. Alhasil dia, alah bodo amat si bidadari, dia loncat kayaknya, guys. Serius, dia loncat. Nah, di situ keadaannya lagi sepi, guys. Lagi sepi, tiba-tiba mungkin ada yang lewat ngelihat hal itu. Mungkin karena pas dibawa selebgram itu lagi gerak-gerak gitu kan, langsung dibawa ke rumah sakit, guys. Dan alhasil dia meninggal, guys. Ya bayangin lah, dari atas gitu, dari lantai 4. Aduh, sangat disayangkan sebenarnya, guys ya.
Tapi kita nggak tahu loh guys, itu tuh masalahnya gara-gara pacar atau memang gara-gara keluarga. Tapi aku nggak tahu ya kenapa orang-orang nyangkanya itu masalah pacar. Mungkin karena nginepnya di hotel pacarnya dan pas saat pacarnya nggak ada. Kalau misalkan masalah keluarga, mungkin bisa juga. Karena pamannya bilang kalau dia lagi ada masalah keluarga. Tapi menurut aku ini kayaknya masalah keluarga deh guys. Tapi ya kita juga nggak tahu ya. Dan polisi sedang menindaklanjut masalah ini, sedang ya nyelidiki ini kenapa penyebabnya gitu loh guys. Nah jadi gini guys, ini sebagai contoh, kalau kita itu lagi ada masalah, jangan kita pendam sendiri, kita harus bercerita sama siapapun, ke teman, ke siapapun gitu, harus dibuka gitu, dibang-brangkeun kalau kata Sundanya mah ya, jangan dipendam sendiri, karena kalau dipendam sendiri itu bakal ya depresi mungkin aja, atau ya jadi pikirannya kayak gitu, negatif terus gitu kan. Nah jadi kita tuh harus terbuka kepada teman-teman siapapun itu, dan mungkin aja kalau misalnya kita cerita ke orang, ke teman gitu, hati kita bakal sedikit lega gitu guys. Jadi pelajarannya kayak gitu sih guys. Oke, jadi ya itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Mungkin kita masuk aja di pembahasan kedua guys. Pembahasan kedua, di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan juga. Perkara seorang wanita yang gak tahu gimana ceritanya, pokoknya kasihan banget deh ini mah ya. Dan setelah aku cari tahu gitu, ini teh kenapa? Dan akhirnya aku menemukan postingan tentang wanita tersebut. Nah, aku dapat postingan dari Facebook dari Sitpost XD. Nah, di sini dia memposting video dengan caption viral hampura melenceng. Itu artinya viral maaf melenceng gitu. Dari postingan ini mungkin atau dari grup ini. Eta awewe nu disiksa tos kenging can pelakuna. Itu cewek yang disiksa udah ketangkep belum pelakunya. Meh teu seueur tataraos. Biar gak banyak tanya, kronologinya tah ku abi dijelaskan. Ini sama aku dijelasin. Ketemuan jeung lalaki na FB Aripek kadon dibegal. Dia ketemuan sama seseorang cowok dari Facebook gitu. Tapi malah dibegal. Motor, HP-nya, terus uang 20.000 dibawa sama si laki-laki tersebut. Kita lihat ya videonya seperti apa ya. Oke nih, aduh ya Allah. Nah ini lagi diinterogasi, ditanya-tanya ya. Kenal tuh, Lingina di mana Lingina? Di Tanjung Raya kan. Tapi terkenal laki-laki. Tuh, ada kenal di Facebook. Astagfirullahaladzim, kenal di Facebook. Tapi ayah berarti apa Facebooknya? Apa di bawah? Sana nih Facebooknya apa? Nah itu wanitanya guys ya. Dan kasihan banget. Dan mungkin akan ada sensor dikit karena ya tidak akan diizinkan lah oleh YouTube kalau seperti ini gitu. Nah jadi pas ditanya dia jawab ya kurang lebih kayak gini guys. Dia ditanya kamu kenal gak sama orang itu? Katanya dia kenal di Facebook gitu. Dia nyebutin alamat tapi aku kurang jelas ya tadi alamatnya di mana. Dan ternyata postingan yang diposting oleh grup ini atau pemosting ini itu salah guys. Kejadiannya bukan kayak gini sebenarnya, bukan. Nah ini info dari Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan. Nah jadi awal ceritanya itu kayak gini. Si wanita ini atau ya namanya dia Bunga ya. Bunga ini ceritanya kenalan gitu. Kenalan sama cowok dari Facebook. Nah terus ketemuan dong, meet and greet gitu. Ketemuan, meet and greet ya. Ya jadi ketemuan guys. Ketemuan, ditentukan lah di mana ketemuannya, tempatnya di mana gitu. Dan si cowoknya itu dengan gentlenya dia mengajak ketemuannya di mana? Di rumah si ceweknya. Ketemuan lah pada hari itu, jam itu, detik itu ketemuan. Datang si cowoknya dengan gentle ke rumah ceweknya dong. Berkenalan lah dengan keluarganya gitu biasa gitu kan. Si cowoknya itu umurnya 33 tahun. Si ceweknya, si Bunga ini umurnya 16 tahun. Mungkin entah apa yang merasuki si cewek ini, mungkin dia tuh terhipnotis dengan lagu aduh gimana le, kok manis le, buatku jatuh cinta terngiang-ngiang. Mungkin terhipnotis sama lagu itu ya. Kok jadi nyanyi gitu kan. Nah terhipnotis sama lagu itu mungkin. Nah terus setelah si cowoknya apel kayaknya ke si ceweknya di rumah. Si ceweknya itu diajak kemana tuh? Diajak ke kebun teh Ciwidey. Lalu ngobrol santuy biasa.
Dan si cowoknya itu ya berbuat ya, ngerti lah. Nah setelah itu selesai semuanya gitu ini, dan si ceweknya itu minta duit. Ya si bunga minta duit 400.000. Dan si cowoknya itu, si om itu nggak punya duit. Terus kata ceweknya, ya udah deh HP aja kalau nggak punya duit mah. Dipinta HP si cowoknya malah marah, emosi guys, emosi. Lalu tiba-tiba entah apa yang merasuki dia gitu loh. Si ceweknya ditimpuk guys pakai benda yang dibawa sama si cowoknya, kayak astagfirullah gitu loh. Nah setelah si bunga terkapar, si cowoknya malah bawa barang-barang si ceweknya, barang-barang si bunga ini gitu loh. Kayak parah banget gitu loh. Dan ya itu ditemukanlah oleh warga di situ si bunga, ya ditanya sama warga gitu kan. Tapi untungnya bunga masih bisa interaksi, masih bisa ngejawab dengan keadaan seperti itu. Dan akhirnya bunga dikembaliin ke orang tuanya dan orang tuanya pun melapor. Dan alhamdulillahnya si cowoknya udah tertangkap guys. Ya, dan kayak ini pelajaran banget guys buat kita semua ya, karena remaja-remaja itu kita harus hati-hati, kita pengguna sosmed harus lebih hati-hati. Karena apa? Karena sekarang tuh banyak orang-orang yang seperti itu guys. Mungkin nggak semuanya, tapi pasti akan ada yang seperti itu guys. Apalagi melihat ya kita-kitanya itu umurnya masih belasan. Mungkin mereka pikir, ini mah gampang gitu. Jadi ya gitu, jadi hati-hatilah buat kalian, jangan mudah ketemuan-ketemuan gitu, janganlah kalau dari sosmed ya. Jangan, kita harus tahu dulu dia teh siapa gitu, jangan baru kenal langsung ketemuan baru kenal, jangan. Nah karena yang ditakutkan kayak gitu guys. Jadi gitu ya guys ya, tolong nih buat kalian, buat kita, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, itu aja sih ya. Dan aku nggak tahu ini yang salah siapa gitu, ceweknya apa cowoknya, yang pasti dua-duanya salah gitu. Ceweknya mau, cowoknya lebih salah sih kata aku lah ya, dia kayak gitu tapi dia ngambil barang-barang juga kan, parah banget. Nah jadi gitu guys, mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Terima kasih buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan ada yang mau ngasih info, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram @uungkomedi28 ya. Ya oke, jadi gitu aja guys ya, terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, good enjoy.